Partai Persatuan Pembangunan, Roma Hurmuzi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Pak Irman dan Pak Zaki. Ya, Waalaikumsalam. Nih saya masih terus menunggu nih Mas Romi, tapi pertanyaan pertama mungkin gini dulu. Hingga saat ini, hingga pagi ini, sudahkah ada bunyi telepon begitu yang masuk ke Mas Romi ataupun juga beberapa petinggi lainnya di internal P3 yang berasal dari siapapun itulah yang berada di kubu Jokowi JK? Ya, saya perlu tegaskan bahwa telepon semacam itu atau komunikasi semacam itu belum ada hari ini. Oke. Dan kemudian yang kedua, saya berkali-kali menyatakan ada problem serius di dalam pengelolaan pembentukan koalisi mayoritas yang dilakukan oleh kawan-kawan di PDI Perjuangan atau dengan Pak Jokowi sendiri, saya lihat ya. Karena kalau saya bandingkan dengan skala hormat saya ya dengan kawan-kawan PDI Perjuangan yang sudah matang begitu, apa yang dilakukan oleh Pak SBY tahun 2004 dulu ketika membangun koalisi dalam posisi dirinya hanya didukung atau berasal dari partai dengan perolehan 51 kursi, menjadi urutan yang kelima di DPR setelah P3 dan PKB waktu itu dengan PDIP Golkar di atas. Itu jauh begitu progresivitasnya, karena sekarang ini menuju pelantikan tinggal 15 hari bahkan kurang begitu, tetapi belum juga terbayang terbentuknya koalisi mayoritas. Padahal PDIP saat ini menjadi pemenang pemilu dengan 109 kursi. Mestinya dengan mudah dia akan membentuk, karena pada dasarnya logika kekuasaan itu kan selalu menarik dibandingkan dengan berada di luar kekuasaan. Tetapi adalah aneh, bin ajaib, sampai sekarang dia tidak mampu membangun koalisi efektif untuk mencapai mayoritas dalam situasi di mana dia pemenang pemilu dan Jokowi memiliki proses kemenangan yang fenomenal. Seperti roket munculnya begitu. Jadi ini yang kemudian saya katakan ada 3 persoalan di sana. Pertama, tidak adanya komando tunggal. Yang kedua, tidak adanya pendelegasian kepada siapa. Kemudian yang ketiga, tidak adanya siapa menawarkan apa begitu loh. Ini yang kemudian juga membuat tidak terbentuk adanya koalisi mayoritas dengan cepat. Dan bahkan ada kesan untuk terus menginstitusionalisasi lembaga-lembaga ekstraparlementer. Padahal keberadaan mereka itu sudah selesai untuk proses pemenangan pada saat Pilpres. Tidak perlu diinstitusionalisasikan dengan terus dibuat panggung secara nasional, seolah-olah dukungan rakyat itu terus ada, dukungan Jokowi itu terus kuat begitu. Padahal yang dihadapi adalah realitas politik parlemen. Baik, Mas Romi, saya ingin meneruskan pertanyaan Arif Fadil. Kalau belum ada telepon-telepon, artinya kabut asap itu belum sampai ke P3 begitu ya. Dalam arti belum ada tawaran-tawaran begitu Bang Romi sama sekali? Sama sekali belum ada. Karena saya, kalau ini jujur ditanyakan kepada mungkin, mohon maaf, partai-partai yang jadi koalisi pendukung Jokowi, beberapa saya tanya, orang yang di dalam aja belum jelas, sampean bener itu tetap di luar. Kira-kira begitulah. Jadi ini kan persoalan serius. Baik, yang di dalam belum jelas, apalagi yang di luar begitu ya. Ya, tapi kalau ada tawaran gitu, mungkin akan pikir-pikir atau tetap kukuh, berpegang teguh akan berada di dalam koalisi yang ada sekarang? Ya, waktu yang tersedia terlalu pendek dan saya kira memang ada persoalan serius dalam pengelolaan komunikasi politik keluar. Gitu. Baik. Fleksibilitas itu tentunya dibutuhkan dari pimpinan puncak dan fleksibilitas itu belum muncul. Padahal kalau fleksibilitas itu ada, ya saya bayangkan dulu Pak SBY ketika tahun 2004 itu untuk dalam tanda petik merayu ya P3 pada saat itu kepada Pak Hamzah itu sampai Pak SBY datang ke kebun pedes ke rumah Pak Hamzah di Bogor. Artinya kalau didatangi seperti itu akan pindah gitu? Bukan, saya hanya menceritakan. Saya hanya menceritakan pada waktu itu betapa fleksibelnya Pak SBY, betapa fleksibelnya Pak SBY waktu itu dan ketika Pak Hamzah kemudian mengatakan Pak SBY Anda itu presiden terpilih, ya tapi saya belum dilantik Pak, udah begini deh jangan ke rumah saya, kita cari tempat netral agar Bapak juga ibu bawahnya tetap terjaga. Sampai seperti itu begitu saya gambarkan. Mas Romi, sebelum saya ke Bang Irman dan juga Mas Zaki, kok saya menangkapnya benar apa tidak nih? Saya nanti akan tanyakan juga ke Mas Irman dan juga Bang Mas Zaki begitu. Benar tidak dari penjelasan Anda pagi ini? Saya menangkapnya begini. Tolong dong hargai kami juga. Kalau kami ini sudah sepakat ingin berada di luar pemerintahan, tolong dong hargain kami. Seakan-akan seperti itu. Ya, memang itu wajar karena memang pada dasarnya partai politik itu kan dibentuk untuk mencari kekuasaan. Tidak ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposan. Oposisi itu adalah konsekuensi dari kekalahan. Dan
kita harus memberikan pendidikan politik juga kepada rakyat bahwa di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama terhormat gitu. Apalagi ini ditopang oleh ya kekakuan komunikasi yang tidak kunjung mencairkan, sehingga akibatnya seperti seolah-olah koalisi merah putih ini terkristalisasi dengan pendapat-pendapatnya, kemudian koalisi Jokowi ini terkristalisasi dengan kekakuan-kekakuan komunikasinya begitu. Mas Romi, ungkapan-ungkapan yang muncul seperti harus tanpa syarat, kemudian ya kalau nggak didukung DPR kayak didukung rakyat. Ini kan upaya untuk terus memelihara konflik yang tidak setara. Padahal ketika beliau menjadi presiden nantinya setelah dilantik, itu akan berhadapan dengan realitas politik parlemen. Di sana ada dukungan mayoritas.